Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizkika Ananda Putri dari Fakultas Bisnis Ilmu Sosial dari Prodi Manajemen Universitas Dian Nusantara. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas besar dari mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis yang berjudul tentang prinsip-prinsip etika bisnis. Pada poin kali ini ada etika, moral, dan norma. Pengertian etika berasal dari kata ethos yang berarti watak, kesusilaan atau adat kebiasaan. Pengertian etika menurut Bertens pada tahun 1993 yaitu yang pertama, sebagai nilai dan norma moral yang mengatur tingkah laku individu atau kelompok. Contohnya etika suku, Indian atau etika agama. Dan contoh yang kedua, pengertian yang kedua yaitu etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral yang diwujudkan dalam kode etik. Contohnya etika rumah sakit Indonesia atau etika pariwara. Dan pengertian etika menurut Bertens yang ketiga yaitu etika sebagai ilmu tentang yang baik dan buruk yang sering dikaitkan dengan filsafat moral. Etika ini mempertimbangkan tindakan, tingkah laku, gerakan, dan kata-kata manusia dalam kaitannya dengan baik dan buruk. Ruang lingkup etika mencangkup bagaimana hidup lebih baik, berbuat baik, dan menghindari keburukan. Menurut Sutono, pada tahun 1982 etika dibagi menjadi dua. Yang pertama, etika deskriptif, dan yang kedua, etika normatif. Pada etika normatif terbagi menjadi dua juga, ada etika umum dan etika khusus. Pada poin selanjutnya ada moral. Moral berasal dari kata mos, jamaknya mores, yang berarti adat atau cara hidup. Perbedaan moral dan etika. Pada moral digunakan untuk perbuatan yang dinilai, sedangkan etika digunakan untuk pengkajian sistem dan nilai. Pada moral juga ada ajaran moral adalah petunjuk tentang bagaimana manusia hidup dan bertindak agar menjadi baik. Sumbernya berasal dari orang wewenang dan tulisan bijak. Sedangkan etika yaitu etika adalah filsafat kritis tentang ajaran dan pandangan moral. Dan yang ketiga juga etika memahami dan mengambil sikap bertanggung jawab terhadap ajaran moral. Poin selanjutnya ada norma. Pengertian norma adalah ukuran atau aturan dalam masyarakat. Yang kedua, awalnya norma merujuk pada alat tukang kayu atau tukang batu berbentuk segitiga. Yang ketiga, norma umum dalam masyarakat mencakup norma sopan santun, norma hukum, dan norma moral. Selanjutnya ada etika profesi. Profesi adalah bidang pekerjaan yang membutuhkan pendidikan keahlian tertentu. Pendidikan keahlian itu menurut J. Sudarminta 1994 yaitu yang pertama, penguasaan teori sistematis yang mendasari praktik profesi, penguasaan metode atau teknik intelektual sebagai jembatan antara teori dan praktis. Dan yang ketiga, kemampuan untuk menerapkan teknik intelektual tersebut dalam praktek. Selanjutnya juga ada penyelesaian program latihan dan memperoleh ijazah, sertifikat atau tanda lulus yang relevan. Poin yang terakhir, pengalaman lapangan yang mencukupi. Pada poin selanjutnya ada profesi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang memberikan pelayanan khusus dalam masyarakat tanpa mencari keuntungan pribadi. Setiap himpunan profesi merumuskan kode etik sebagai daftar kewajiban dalam menjalankan profesi yang disusun oleh para anggota profesi itu sendiri. Dan kode etik merupakan rincian lanjutan dari norma-norma umum dalam etika profesi dan memperjelas serta mempertegas norma-norma tersebut. Etika profesi bertanggung jawab untuk menjaga kualitas kehidupan manusia dan lingkungan dan menghindari kerusakan dari bahaya. Yang selanjutnya, etika profesi melibatkan nilai-nilai dan asas moral yang harus diperhatikan oleh pemegang profesi. Dalam etika profesi adalah cabang etika yang kritis dan sistematis dalam mempertimbangkan moralitas dalam profesi. Tuntutan dalam etika profesi. Yang pertama yaitu menjalankan profesi secara bertanggung jawab. Dan yang ketiga, tidak melanggar hak-hak pihak lain. Pada selanjutnya juga ada moralitas profesi luhur. Yang pertama, berani berbuat dengan bertekad. Yang kedua, kesadaran berkewajiban. Yang ketiga, idealisme. Dalam PowerPoint selanjutnya yaitu cakupan etika dan bisnis. Yang pertama, peningkatan bisnis membutuhkan praktik bisnis yang etis. Transparansi diperlukan dalam ekonomi global.
Yang ketiga, bersaing memerlukan produktivitas dan efisiensi. Yang keempat, etika bisnis menjaga produktivitas dan efisiensi. Kategori dalam etika bisnis. Yang pertama, penerapan prinsip etika pada praktik bisnis. Yang kedua, etika bisnis mata etika individu dan organisasi bisnis. Yang ketiga, menelaah etika bisnis terkait sistem ekonomi secara umum. Dan yang keempat, keterkaitan etika bisnis dengan bidang ekonomi dan teori organisasi. Etika bisnis memperhatikan moral dan hubungan manusia dalam bisnis. Bisnis bukan hanya tentang keuntungan materi, tetapi juga tanggung jawab dan hubungan manusiawi. Tujuan etika bisnis adalah meningkatkan kesadaran akan dimensi etis dalam bisnis dan manajemen. Yang selanjutnya, etika bisnis mencegah citra negatif bisnis yang tidak jujur dan licik. Pada selanjutnya yaitu ada teori etika bisnis. Yang pertama, teori teleologi dan teori deontologi. Pada selanjutnya juga ada etika bisnis melibatkan individu, perusahaan, dan masyarakat. Membentuk nilai, norma, perilaku adat dalam hubungan bisnis. Bisnis yang baik adalah yang beretika dan mematuhi hukum. Pedoman moral bagi karyawan dan manajemen sehari-hari. Mengedepankan kejujuran, transparansi, dan profesionalisme. Dan yang selanjutnya juga dipengaruhi oleh sistem nilai masyarakat setempat seperti di Jepang, Eropa, Amerika Utara, dan Indonesia. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, prinsip saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Unsur-unsur dalam etika bisnis. Yang pertama, saling percaya, memperhatikan kepentingan semua. Pada slide terakhir ada kesimpulan. Etika profesi adalah refleksi kritis masalah moral dan profesi. Dalam prinsip etika bisnis yaitu ada otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan integritas sosial. Dan yang selanjutnya, keberhasilan bisnis bergantung pada saling percaya dan memperhatikan kepentingan semua pihak terkait. Pada kesempatan ini ada juga yang diperlukan yaitu saran. Orang bisnis menginginkan bisnis yang solid, dipercaya, maju berdasarkan mutu, dan kontributif. Etika bisnis penting untuk efisiensi dan perekonomian yang sehat. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Saya Rizky Kananda Putri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.